Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rif Anista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku ISPS Matematika atau Erlangga Strict Point Series Matematika ya, untuk SD atau MI kelas 4 ya. Jadi buku ini cukup mudah dan menarik buat saya ya, karena isinya yang ringkas serta gampang untuk dipahami ya, materi-materi yang ada. Selain itu juga soal-soalnya yang cukup berbobot sehingga dapat mengasah baik itu pengetahuan maupun keterampilan kita ketika mengerjakan soal-soal yang disajikan. Oke, langsung saja ya. Kita lanjutkan pembahasannya pada kesempatan sebelumnya. Sudah kita bahas untuk latihan ulangan akhir tahun ya. Jadi ada 3 jenis soal. Yang bagian A itu adalah pilihan ganda. Kemudian untuk yang bagian B ini isian ya, isian singkat. Kemudian yang bagian C nanti urean. Ureannya ada 5 soal. Yang mana untuk bagian A, untuk pilihan ganda ada 25 soal sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian untuk yang bagian B juga untuk nomor 1 sampai dengan 5. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan untuk soal yang nomor 6. Oke. Luas persegi yang memiliki panjang sisi 5 cm adalah, oke, coba kita kerjakan ya. Jadi persegi itu kita gambarkan persegi seperti ini ya. Ini adalah gambar, maaf. Jadi panjang sisinya itu sama ya. Ini adalah gambar bangun persegi ya. Jadi panjang sisinya tadi adalah 5 cm. Nah, karena persegi itu memiliki panjang sisi yang sama, kalau ini 5 cm berarti sini juga 5 cm ya. Sini juga sama, ini tandanya panjang sisinya sama. Oke, jadi persegi karena ditanyakan luas ya, kita ingat luas persegi itu adalah sisi kali sisi ya. Jadi panjang sisinya berapa kita kalikan. Nah, karena panjang sisinya 5, maka 5 kita kalikan dengan 5. Hasilnya adalah 25. Satuannya cm persegi. Jadi luas persegi yang panjang sisinya adalah 5 cm adalah 25 cm persegi. Lanjut ke soal nomor 6. Nomor 7 ya, maaf. Nomor 6 tadi sudah. Sebuah buku mempunyai keliling 88 cm. Jika lebar buku tersebut 19 cm, panjangnya adalah, oke, jadi ini bukunya berbentuk persegi panjang ya. Kita gambarkan persegi panjangnya. Oke, jadi persegi panjang itu 2 sisi yang berhadapan sama panjang. Berbentuk persegi panjang ya. Jadi kelilingnya, jadi ini panjangnya, maaf, ini tandanya intinya yang berhadapan, 2 sisi yang berhadapan sama panjang dengan keliling 88 cm ya. Kelilingnya 88 cm. Kemudian lebar buku itu sama dengan 19 cm. Nah, ditanyakan berapakah panjang buku. Oke, untuk mencari panjang dari buku, kita ingat ya rumusnya. Kalau keliling itu sama dengan 2 dikalikan panjang ditambah lebar, keliling persegi panjang. Nah, sedangkan untuk mencari panjang itu rumusnya adalah keliling dibagi 2 dikurangi dengan lebar dari persegi panjang. Kelilingnya adalah 88 dibagi 2 dikurangi dengan 19. Oke. 88 dibagi 2 hasilnya adalah 44 dikurangi dengan 19. Maka panjangnya
adalah 25 cm ya, 44 dikurangi 19. Oke, jadi panjang dari buku tersebut adalah 25 cm. Ini jawaban untuk soal nomor 7. Selanjutnya untuk soal nomor 8. Hubungan kedua garis pada gambar di samping ya, kita lihat di sini. Hubungan kedua garis pada gambar ini adalah saling apa? Jadi hubungan dua garis itu ada yang sejajar. Garis jajar itu adalah dua buah garis ya, yang berdekatan tapi dia tidak akan pernah bertemu walaupun diperpanjang ya. Sepanjang apapun, kalau sejajar itu dua garis tersebut tidak akan bertemu. Itu garis jajar. Kemudian ada juga dua garis yang berimpitan ya. Dua garis berimpitan itu misalnya ini ya. Ini kebetulan ada dua buah benda di sini. Contohnya lah ini ada dua baut sama paku. Yang namanya garis jajar itu seperti ini. Ya, ini sejajar. Jadi walaupun diperpanjang sampai kapanpun, contohnya rel kereta api itu adalah garis jajar. Kemudian kalau berimpitan itu dua garis ini saling menempel. Ini namanya berimpitan. Ya. Kemudian ada lagi yang seperti contoh seperti di soal nomor 8 ini adalah saling berpotongan ya, karena dia bertemu di satu titik. Jadi jawaban untuk nomor 8 adalah hubungan dua garis pada gambar di samping adalah saling berpotongan. Lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan diagram batang berikut ya. Untuk materi diagram batang ini ada membaca dan juga menafsirkan ya. Diagram batang. Jadi kalau membaca data dari diagram batang itu kita hanya melihat data yang ada. Contohnya misalnya ya. Jadi ini hubungan antara tinggi badan siswa dengan banyaknya siswa. Nah, kalau membaca data misalnya siswa yang memiliki tinggi badan 131 sebanyak 4 siswa, yang memiliki tinggi badan 132 ada 6 siswa, itu namanya membaca data ya. Ini soal nomor 9 ya. Sedangkan untuk menafsirkan data itu kita butuh lebih dari satu proses berpikir ya. Misalnya siswa yang memiliki tinggi badan paling rendah itu ada berapa siswa lah. Tinggi badan paling rendah berarti kita lihat datanya ini, yang paling tingginya paling rendah. Ini ya, jadi ada 131, 132, 133 lah. Paling rendah itu di sini berarti yang tingginya 131. Ada berapa siswa? Lah, kita lihat baru kita cari datanya. Oh, ada 4 siswa. Itu adalah menafsirkan. Jadi kita mencari yang tinggi badan paling rendah. Jangan sampai keliru ya. Kita lihat diagram batangnya yang paling rendah, bukan. Ini menunjukkan banyak siswa ya. Jadi itu. Kemudian contoh menafsirkan data lagi misalnya. Selisih antara siswa yang memiliki tinggi badan 132 dan 131 ada berapa siswa lah. Itu adalah juga contoh menafsirkan data. Jadi kita lihat yang tingginya 132 ada berapa orang, yang tingginya 131 ada berapa orang. Nah, kemudian kita cari selisihnya. Berarti misalnya ini selisihnya adalah yang 132 ada 6 orang, yang tingginya 131 ada 4 orang atau 4 siswa. Maka selisih yang memiliki tinggi badan 132 dan 131 adalah 6 dikurangi 4, yaitu ada 2 siswa. Nah, itu misalnya itu adalah contoh membaca dan menafsirkan data. Sekarang kita kembali ke soal. Banyak siswa yang memiliki tinggi badan paling tinggi adalah, paling tinggi ini juga menafsirkan data ya. Yang memiliki tinggi badan paling tinggi, ingat ya, jangan sampai kita terkecoh oleh gambar diagram batang. Paling tinggi bukan diagram batangnya yang paling tinggi, tapi tinggi badannya. Jadi 131, 132, 133, 134, 135. Nah, berarti paling tinggi itu tinggi badannya 135 ya. Kemudian kita lihat banyak siswanya ya. Kita lihat di sini dia berada di antara 2 dan 4. Berarti 3 ya, antara 2 dan 4 itu adalah 3. Nah, maka banyak siswa yang memiliki tinggi badan paling tinggi adalah
3 siswa. Maka jawaban untuk nomor 9 adalah 3 siswa ya. Begitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 10 ya. Soal terakhir untuk bagian B ya. Nomor 10. Oke, pertanyaannya di sini. Diketahui segitiga ABC adalah segitiga siku-siku dengan siku-siku di A. Jika besar sudut B 37 derajat, besar sudut C adalah, oke, kita gambarkan terlebih dahulu ya. Kita gambar segitiga siku-siku. Ya, maaf ini tidak pakai penggaris ya, tetap. Nah. Jadi dia tadi dijelaskan segitiga ABC dengan siku-sikunya di A, berarti di sini ya. Ini adalah siku-siku. Ini sudut B dan ini sudut C ya. Sudut B besarnya adalah 37 derajat. Nah, sini 37 derajat. Kemudian karena sudut siku-siku, segitiga siku-siku di A, berarti ini 90 derajat ya yang A ya. Kita perlu mengingat kembali bahwa jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Maka di sini 180 itu sama dengan besarnya sudut A ditambah besarnya sudut B ditambah dengan besarnya sudut C. Nah, maka di sini besarnya sudut A berapa? 90 ditambah dengan 37 ditambah dengan, kita kasih derajat ya, karena satuan sudut, ditambah dengan besar sudut C yang ditanyakan. Nah, maka 180 derajat itu sama dengan 90 derajat kita tambah dengan 37 derajat ya. 90 ditambah 37 jadinya adalah 0 tambah 7 7, kemudian 9 tambah 3 12 ya. 127 derajat ditambah dengan besarnya sudut C. Maka besarnya sudut C itu sama dengan ya, kita pindah ruas ya, positif pindah ruas kiri jadi negatif. Ini sama dengan ini positif ya, kita pindah ruas atau gini saja ya biar enggak susah. Ini tetap aja berarti 180 derajat ini kita pindah ruas ke kiri ya. Dari positif kita pindah ruas jadi negatif ya. 180 dikurangi dengan 127 derajat itu sama dengan besarnya sudut C ya. 180 dikurangi dengan 127 itu hasilnya adalah 53 ya, berarti 53 derajat itu sama dengan sudut C, atau besar sudut C itu sama dengan 53 derajat ya. Ini ya, seperti ini. Jadi jawaban untuk soal nomor 10 ya. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk soal latihan ulangan akhir tahun ya, soal ulangan akhir tahun untuk bagian B sudah selesai. Nanti kita lanjutkan untuk bagian C ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Semoga bermanfaat. Mungkin kalau bermanfaat bisa dibagikan ke teman-teman yang lain ya. Atau mungkin kalau tidak mau ketinggalan dengan pembahasan soal-soal lainnya dari buku ISPS, baik itu kelas 4, 5, dan 6 matematika, bisa berlangganan atau di subscribe dulu ya. Dan kalau ada masukan ataupun pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.